Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan berbagai kenikmatan kepada kita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita mengingat, jika kita mau menghitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita tidak bisa menghitungnya. Berapa lama kita diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Berapa banyak yang Allah berikan dari harta kepada kita? Berapa banyak pula yang diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah kepada kita semua? Dan dijelaskan, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa-apa dari nikmat yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya azzakullah. Sehingga kita harus meningkatkan rasa syukur kita. Kita masih diberikan umur, masih diberikan waktu yang panjang insyaallah untuk kita meraih bekal kita menuju kepada kehidupan yang kekal abadi. Khalidina fiha abada, yaitu kehidupan akhirat kelak. Dan sebagai seorang yang cerdas, dia pasti mengetahui bahwasanya dia hidup di dunia ini hanya sekedar mampir. Sebagaimana dinasihatkan kepada sahabat kecil Abdullah bin Umar, Rasul menyebutkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini seorang yang asing, seorang yang sedang melakukan perjalanan, seorang yang sedang bermusafir. Kalau orang senantiasa berpikiran seperti ini, dia tidak akan berbuat macam-macam di dunia ini selain untuk mencari bekal kepada akhirat. Kemudian marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dituangkan dalam Al-Quran dan yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan ini adalah perintah wasiat yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya untuk kita senantiasa bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqillah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Maknanya adalah ayyajala bainahu wa baina maksiatillahi wiqayah. Kalian menjadikan antara diri kalian dengan kemaksiatan kepada Allah itu adanya dinding, sehingga seseorang
berharap untuk dia diberikan pahala ketika dia menjauhi kejelekan-kejelekan itu. Kemudian dia berpaling kepada kebaikan. Dan dia takut untuk ditimpakan siksa ketika dia mau menerjang daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia terhindar dari siksa. Ubaidillah wahidina azakullah. Di dalam kesempatan yang ringkas ini kita akan ingatkan lagi tentang kitab kita yang sangat besar yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulqi qawlan sakila." Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan-perkataan yang berat, yaitu perkataan yang seandainya diturunkan kepada gunung-gunung, maka gunung-gunung itu akan hancur. Dan ketika perkataan ini diamalkan dengan benar, maka akan menjadikan pokok sebagai kunci kesuksesan. Karena disebutkan Al-Quran, padanya ada huda, ada petunjuk, padanya ada obat, asyifa, padanya ada muhaimin sebagai barometer, dan padanya ada Al-Furqan, ada pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh itu, Al-Quran ini sering disebut dalam Al-Quran Al-Karim sendiri sebagai kalam Allah, yaitu apa-apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa bimakhluk, dia bukanlah makhluk. Sehingga ketika seorang baca Al-Quran, maka dia hakikatnya adalah sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang menasihati orang-orang yang berbicara ini. Allah sedang menasihati orang-orang yang mau dia membaca Al-Quran, yang mau dia mendadaburi Al-Quran, yang mau dia mengamalkan dengan Al-Quran, dan mau dia berhukum dengan Al-Quran, kemudian dia mau berobat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat. Akan tetapi kebanyakan manusia, mereka lari ke belakang menjauhi Al-Quran. Mereka menempatkan Al-Quran di belakang mereka, sehingga mereka lebih memilih pola pikir dan tatanan selain daripada yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang dijelaskan pula dalam As-Sunnah. Mereka lebih memilih kepada tatanan-tatanan yang lain, sehingga dia jauh daripada ketenangan, dia jauh daripada kebahagiaan. Sebagaimana Allah menyebutkan bahwasanya ketika seorang menjauhi Al-Quran, maka hidupnya akan menjadi sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Siapa yang dia melupakan Al-Quran, melupakan dari bacaan-bacaan Al-Quran dan mentadabburinya, kemudian mengamalkannya, kemudian berhukum dengannya dan berobat dengannya, maka dia adalah yang akan memiliki kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah. Untuk itu wahidina azakullah, sebagai kewajiban kita bagi seorang muslim untuk selalu kita berinteraksi dengan Al-Quran, untuk kita senantiasa bersama dengan Al-Quran, untuk kita senantiasa berkhalwat dengan Al-Quran, yaitu dengan cara membacanya, dengan cara mempelajarinya, kemudian merenungkannya, kemudian mengoreksi pada setiap amalan kita untuk beramal dengan Al-Quran, kemudian berusaha untuk menegakkan Al-Quran dalam hukum-hukum diri kita, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai obat dalam diri kita. Di samping itu kita juga dianjurkan untuk menghafalkan Al-Quran, karena dengan hafalan ini Al-Quran bisa terjaga. Dengan hafalan ini kaum muslimin bisa bersatu, karena bacaannya adalah bacaan yang sama. Maka disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan al-dzikr yaitu Al-Quran, kami pula yang menjaganya, yaitu diantaranya lewat para penghafal Al-Quran. Nah, untuk wahidina azakullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kita senantiasa membaca Al-Quran. Dalam surat Al-Kahfi sana jelaskan, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, dan bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Maksudnya adalah Al-Quran. Kemudian juga demikian disebutkan dalam surat An-Naml, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Innama umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldah alladhina harama wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atlu al-Qur'an." Di sana disebutkan, aku ini hanyalah diperintahkan untuk menyembah Rabb
yaitu dari negeri Mekah yang telah menjadikan suci kepadanya. Dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Adapun di antara keutamaan Al-Quran yang insya Allah akan berikan semangat kepada kita untuk kita menghafalnya, untuk kita membacanya, untuk kita mentadabburinya, kemudian untuk kita mengamalkannya dengan yang dijelaskan dari As-Sunnah, yaitu perincian yang sesuai dengan apa yang disebutkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau kita mau mengingat keutamaan-keutamaan ini, seseorang insya Allah dia akan menjadikan Al-Quran senantiasa bersama dalam kehidupannya. Yang pertama disebutkan keutamaan Al-Quran itu adalah menjadi manusia yang paling baik. Ketika seorang mau mempelajari Al-Quran, mau sungguh-sungguh dia mentadabburi Al-Quran, kemudian dia mengamalkan Al-Quran, dialah manusia yang paling baik. Dan ini tidak sah lagi dari hadis Utsman bin Affan. Beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dan ini berupa macam-macam dari bentuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tidak hanya menghafal, tidak pula hanya membacanya, tapi juga termasuk adalah mengamalkan, juga termasuk adalah menjadikan Al-Quran sebagai obat dalam setiap penyakit yang ada di dada maupun penyakit jasmani. Karena Al-Quran di dalamnya terkandung obat jasmani dan rohani. Maka orang banyak yang mengatakan Al-Quran hanya sebagai obat rohani saja. Ini salah. Al-Quran juga menjadi obat jasmani bagi kaum muslimin. Wahidina azakumullah. Kemudian dengan Al-Quran yang kedua keutamanya adalah kenikmatan yang tiada bandingnya. Dijelaskan dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau Rasulullah SAW bersabda, la hasada ila fi isnain, rajulun atallahu al-Quran, fahuwa yakumu bih, wa ana layla wa nahar, wa rajulun atallahu malan, fahuwa yunfiqu, ana layla wa ana nahar. Yaitu tidak boleh hasad, melainkan kepada dua orang. Yang pertama adalah seorang yang diberikan Al-Quran, kemudian dia mengamalkan siang dan malamnya. Kemudian yang kedua adalah seorang yang diberikan padanya al-mal, yaitu harta. Kemudian dia menginfakkan siang dan malamnya. Ini adalah orang yang paling mulia. Yang disebutkan sampai sesuatu amalan yang dilarang, itu pun boleh dia hasad kepada orang seperti ini. Kemudian wahidina azakumullah, hendaklah kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kemudian berhukum dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai obat kita siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Al-Quran akan memberikan syafaat di yaumul qiyamah yang disebutkan di hari itu. Yauma la yanfa'una malun wala banun illa man atallaha bil qalbin salim. Gak ada manfaatnya lagi harta-harta yang kalian idam-idamkan, anak-anak yang kalian sukai, yang dikumpulkan semuanya itu. Illa man atallaha bil qalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Di antara yang selamatnya hati adalah ketika dia membaca Al-Quran, kemudian dia mentadabburi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Dan mutlak bagi orang-orang yang membaca Al-Quran akan diberikan syafaat. Dijelaskan Iqra Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu yaumul qiyamah akan menjadi pemberi syafaat bagi ahlinya. Ini bahfidna azabullah. Maka jangan kita lewatkan umur-umur kita dan detik-detik kita, hari-hari kita melainkan dengan Al-Quran. Jangan sampai ditakut-takuti oleh kaum di luar Islam yang menyatakan bahwasanya ketika engkau menyibukkan diri dengan Al-Quran, kamu akan ketinggalan zaman. Kamu akan jauh daripada teknologi modern. Kamu akan menjadi orang-orang yang terbelakang. Ini justru keliru. Bahkan disebutkan orang-orang Yahudi dan Nasara, orang-orang yang dia merangi Islam, itu adalah mereka takut dengan orang-orang yang dia memahami Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ini adalah kalam Allah yang ketika seseorang dia mentadabburinya, dia membacanya, kemudian dia mengamalkannya, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan wallahu jami'an alladziina aamanu.
Allah akan membela orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Ini wahidun azakumullah. Kemudian bagi orang-orang yang ingin mengetahui bahwasanya Al-Quran punya keutamaan yang lain, yaitu di antaranya ketika membaca Al-Quran akan dilipat gandakan pahalanya. Disebutkan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min al-kitabillah wa lahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif, lam, mim itu adalah satu huruf. Akan tetapi disebutkan alif itu adalah satu huruf. Sehingga ketika membaca alif, lam, mim, ini adalah 30 kebaikan. Demikian seterusnya dan demikian seterusnya. Untuk wahidin azamullah. Berapa banyak dosa-dosa yang telah kita buat, kesalahan-kesalahan yang kita buat. Kalau tidak kita iringi dengan kebaikan-kebaikan, maka timbangannya akan menjadi ringan. Maka timbangannya akan menjadi sedikit ketika di yaumul akhir. Makanya kita memperbanyak membaca Al-Quran, di antaranya adalah untuk memperberat timbangan, di samping untuk mengamalkannya, di samping untuk berhukum dengannya, berobat dengannya, dan juga untuk berdakwah dengannya. Kemudian keutamaan Al-Quran berikutnya adalah dikumpulkan bersama para malaikat. Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, bacaannya akan menggetarkan hati-hati manusia. Dia akan bersama malaikat-malaikat memberikan ketenangan kepada hati-hati manusia. Kemudian orang-orang yang baca Al-Quran dengan terbata-bata, mereka akan mendapatkan 2 pahala. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, Al-Mahiru bil-Quran ma'asafaratil kirami bararah. Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, dia bersama malaikat-malaikat. Waladina yaqra'ul Quran wa yatatakka'u bihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan orang-orang yang terbata-bata baca Al-Quran, kemudian dia dalam keadaan tidak fasih, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ini wahidun azamullah. Maka semangat untuk baca Al-Quran, walaupun terkadang ada beberapa keliru-keliruan, ada beberapa kesalahan, kemudian dibenarkan oleh saudaranya, maka ini suatu hal yang disebutkan akan mendapatkan 2 pahala. Dan dijelaskan keutamaan yang paling besar dengan Al-Quran, bahwasanya kita semua umat Islam akan diangkat dari kehinaan, akan diangkat dari keterpurukan dari segala aspek bidang yang disebutkan, bidang ekonomi, bidang apapun, yaitu dengan Al-Quran. Dan ketika seorang meninggalkan Al-Quran, maka akan diberikan kehinaan kepada kehidupannya. Demikian juga kaum ini akan diberikan kehinaan. Dan dijelaskan bahwasanya Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin. Allah akan mengangkat dengan kitab Al-Quran suatu kaum dan akan merendahkan kaum yang lain. Dan ini sebagai kunci wahidin azamullah. Ketika seorang ingin diangkat kejelekan-kejelekannya, maka kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada agama kalian. Dan dijelaskan ketika seorang membiasakan dirinya hanya dia berada di belakang ekor-ekor daripada sapi, kemudian dia tidak mau turun untuk berjihad, berdakwah, kemudian bersungguh-sungguh belajar Al-Quran, maka disebutkan sallallahu alaihi wasallam akan diberikan kepada mereka kehinaan. Dan disebutkan tidak diangkat kehinaan ini hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian semua kembali kepada Al-Quran, kembali kepada agama kalian. Ini wahidun azakumullah. Kemudian disebutkan oleh para salafus saleh bagaimana mereka memberikan nasihat kepada kita semua. Mereka mengatakan, di antaranya Abdurrahman Al-Auza'i mengatakan, ada 5 perkara yang selalu dipegang para sahabat, yaitu dia senantiasa berjamaah bersama kaum muslimin, yang pertama. Kemudian mengikuti sunnah, melihat Rasulullah SAW di dalam segala aspek kehidupan. Kemudian makmurkan masjid, kemudian membaca Al-Quran, dan jihad fisabilillah. Dan ini adalah hal-hal yang tidak ditinggalkan oleh para sahabat dan tabi'in. Dijelaskan oleh Utsman bin Affan, bahwasanya jikalau hati kalian bersih, niscaya kalian tidak pernah kenyang dari Al-Quran. Kalau hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah kenyang daripada Al-Quran.
Dan tapi karena hati kita mungkin ada dari sebagian yang menjadi keras, menjadi membatu ketika disebutkan Al-Quran, dia berpaling seolah-olah sudah bisa, seolah-olah dia sudah menguasai ilmu Al-Quran, tapi sedikit pun dia tidak mengerti itu apa Al-Quran. Makanya ketika seorang ini hatinya benar-benar bersih, dia tidak akan kenyang dengan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, untuk mengambil manfaat, untuk membersihkan diri-diri dan untuk membersihkan diri-diri manusia. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan ini adalah rahasia dari perkataan Utsman Ibnu Affan. Ketika seorang dibacakan Al-Quran, wa idza tuliyat alaihi ayatuh zadatuhum iman. Kalau dibacakan Al-Quran, dia akan bertambah keimanannya. Berarti ketika seorang dia bertambah umurnya, kemudian hendaknya dia bertambah terus imannya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara belajar Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran dan mengamalkan dengan Al-Quran. Nah, ini wahidina azakallah. Aku qouli hada, astaghfirullah wa lakum wa lisya'iril muslimin wal muslimat, wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah rahimakumullah. Para pendahulu kita yang saleh, yaitu dari kalangan awal muslimin, dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun tabi'in, mereka berpegang teguh terhadap sunnah nabawiyah dari berbagai macam aspek. Dan sunnah-sunnah ini adalah penjelas daripada Al-Quran. Dan disebutkan terlebih lagi kepada membaca Al-Quran. Ada seorang budak yang disebutkan Abu Aliyah Ar-Rayyan. Beliau menuturkan, kami adalah budak yang dimiliki oleh orang. Di antara kami ada yang bayar dari ribah. Ada pula yang melayani keluarga. Kami menghatamkan Al-Quran setiap malam. Maka hal itu terasa berat bagi kami. Lalu kami menghatamkan Al-Quran setiap 2 malam. Maka hal itu terasa berat bagi kami. Kemudian kami menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam. Maka itu terlalu berat buat kami. Sehingga kami saling mengeluh satu dengan yang lainnya. Kemudian menemui Rasulullah SAW. Maka beliau mengajarkan kepada kami agar menghatamkan Al-Quran setiap Jumat, setiap pekannya. Maka bagi siapa yang ingin menghatamkan Al-Quran, yang paling bagus adalah di atas 3 hari. Dan Imam Nawawi rahimahullah berkata, sepantasnya seorang menjaga rutinitas membaca Al-Quran. Para salaf punya kebiasaan yang sangat bervariasi. Mereka membaca Al-Quran, menghatamkan ada yang setiap bulan, ada yang disebutkan sebulan 2 kali, ada yang disebutkan setiap 10 hari, dan dari mereka sebagian ada yang menghatamkan setiap 8 hari, dan ada yang 7 hari. Ini wahidun azakumullah. Sehingga seseorang ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, ketika naik turunnya dalam kehidupannya, cobaan maupun kegembiraan yang diperoleh, dia akan mendapatkan semuanya dalam Al-Quran. Dan semuanya telah tertulis dalam Al-Quran dari keadaan-keadaan dia ketika dia menjalani kehidupan ini. Kemudian perhatian salaf dalam menghafal Al-Quran. Para salaf tidak hanya berikan perhatian untuk membaca Al-Quran saja, tapi mereka juga menghafal, juga berlomba untuk memperbanyak menghafal Al-Quran. Karena jelaskan hafalan Al-Quran ini mudah bagi orang-orang yang mau memiliki kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Bagi orang-orang yang mau bersungguh-sungguh menghafal Al-Quran. Karena Allah tadi menyebutkan walaqad yassarna al-Quran lidzikri fahal min mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Adakah orang yang mau menghafal Al-Quran? Ini wahidun azakumullah. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang tidak memiliki hafalan Al-Quran, ini adalah orang-orang yang sebagaimana rumah yang mau roboh.
Rasul menyebutkan innal ladzina laisa fi jawfihim syai'un minal Qur'an kal bayyil kharij. Sungguhnya orang-orang yang tidak ada sedikit pun Al-Qur'an di dalam rongganya, di dalam dadanya, melainkan ia seperti rumah yang meruntuh. Ini wahidina azakumullah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, senantiasa membacanya, mentadabburinya, kemudian beramal dengannya, kemudian mengambil Al-Quran sebagai obat dari setiap penyakit kita. Penyakit kita apa? Kita diberikan kemudahan, Al-Quran mengajarkan kesabaran. Kita diberikan kemiskinan, Al-Quran mengajarkan bahwasanya kemiskinan itu tidak bisa memberikan pengaruh kepada jiwa. Karena yang disebutkan kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Apapun penyakit itu, Al-Quran ada di dalamnya untuk memberikan obat, untuk memberikan pensucian terhadap diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bisa menghafal Al-Quran dan bisa menghatamkan Al-Quran sebagaimana yang salafus saleh ajarkan. Demikian sebagian di antara fadilah Al-Quran dan keutamaan daripada berinteraksi dengan Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk sebagai qari'un yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya yang mereka senantiasa ma'as safaratil kirami bararah, yaitu yang senantiasa bersama dengan para malaikat-malaikat. Dan juga walaupun kalau belum bisa, maka kita menjadi orang yang giat walaupun terbata-bata dan mendapatkan dua pahala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم الأمد إنه قريب مجيب الدعوة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.